Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Bagaimana kabar saudara hari ini? Di pagi hari ini yang penuh cerah, walaupun dengan situasi yang dimana beberapa teman-teman rekan-rekan jemaat yang mungkin sudah berlibur. Namun kami percaya seberapa kita yang hadir pada hari ini, kita mau tetap mengandalkan Tuhan, tetap mengutamakan Tuhan terlebih dahulu. Oleh sebab itu, mari siapkan diri kita semua, masih pribadi lepas pribadi, untuk kita datang kepada Tuhan, karena kita percaya bahwa kita memiliki Yesus dan Dia segalanya di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari yang indah, buat rahmat-Mu yang baru, selalu baru di dalam kehidupan kami ya Bapak. Kasih-Mu yang tidak pernah habis sepanjang waktu. Oleh sebab itu, segenap kami yang hadir pada hari ini, kami datang untuk merendahkan diri. Kami belajar untuk mencari wajah-Mu. Kami belajar untuk mencari Engkau terlebih dahulu Bapak. Berkati kami semua yang hadir maupun berkati yang masih dalam perjalanan. Urapi setiap hati kami, pribadi lepas pribadi, lawat kami pagi hari ini. Izinkanlah Roh Kudus beracara bekerja di dalam kehidupan kami ya Bapak. Ini setiap hati kami mengutamakan Kau lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang puji nama Tuhan. Haleluya. Mari satu lagu kita akan belajar. Yesus Kau segalanya bagiku, tak ada yang dapat menggantikanmu. Yesus Kau kekasih jiwaku, tak ada yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, dari kasih-Mu. Kau segalanya bagiku, Kau segalanya di hidupku. Ku angkat tangan menyembah-Mu, ku angkat suara memuji-Mu. Yesus Kau segalanya bagiku, tak ada yang dapat menggantikanmu. Yesus Kau kekasih jiwaku, tak ada yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, dari kasih-Mu. Katakan Kau segalanya, Kau segalanya bagiku, Kau segalanya di hidupku. Ku angkat tangan menyembah-Mu, ku angkat suara memuji-Mu. Yesus Kau segalanya bagiku, tak ada yang dapat menggantikanmu. Yesus Kau kekasih jiwaku, tak ada yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, dari kasih-Mu. Katakan Kau segalanya, Kau segalanya bagiku,
angkat tangan menyembahmu, ku angkat suara memujimu. Kau segalanya bagiku, Kau segalanya di hidupku. Ku angkat tangan menyembahmu, ku angkat suara memujimu. Mari saya undang bangkit berdiri. Kita memiliki Tuhan yang lebih dari segalanya. Oleh sebab itu, seberapa yang hadir pada hari ini, mari hadirkan Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kita. Katakan bahwa kami membutuhkan Engkau, karena Engkau segalanya di dalam kehidupan kami, Bapa. Ini rindu kami, ini pernyataan setiap umat-Mu pada pagi hari ini. Kami mau katakan, Yesus, Kau segalanya bagiku. Tak ada yang dapat menggantikan, tak ada yang dapat menggantikanku. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Tak ada yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, dari kasih-Mu. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya di hidupku. Ku angkat tangan menyembahmu, suara memujimu. Katakan Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya di hidupku. Ku angkat tangan menyembahmu. Biar jemaat saja katakan, Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku Tuhan. Kau segalanya di dalam hidup kami. Kami mau mengangkat Tuhan, kami menyembah-Mu, menyembah-Mu. Ku angkat suara memujimu. Katakan, Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya di hidupku. Ku angkat tangan menyembah-Mu. Ku angkat suara memujiku. Dengan segenap hati katakan, Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya di hidupku. Ku angkat tangan memuji-Mu. Ku angkat tangan memuji-Mu. Oh,
Penuhi setiap hati kami dengan Roh Kudus-Mu pada pagi hari ini. Kau segalanya bagiku, Kau segalanya di hidupku. Ku angkat tangan menyembah-Mu, ku angkat suara memuji-Mu, ku angkat tangan menyembah-Mu, ku angkat suara memuji-Mu. Sekali lagi katakan, ku angkat tangan menyembah-Mu, ku angkat suara memuji-Mu. Kita sembah Tuhan, mari kita tinggikan Dia. Bawa penyembahan-Mu kepada Tuhan, naikkan ucapan syukur-Mu dengan segenap hati. Kau segalanya bagiku, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau segalanya bagiku, terima kasih Tuhan, untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, syukur kami baikkan ucapan syukur. Kami bersyukur, kami bersyukur. Lawat kami, penuhi kami dengan urapan, penuhi hati kami, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, 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 terima kasih Tuhan. Kau segalanya bagiku, Kau segalanya bagiku. Bersyukur, kami bersyukur Tuhan, bersyukur Tuhan. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Sekali lagi kita katakan, Kau segalanya bagiku, Kau segalanya di hidupku. Ku angkat tangan menyembah-Mu, ku angkat suara memuji-Mu. Kau segalanya bagiku, Kau segalanya di hidupku. Ku angkat tangan menyembah-Mu, angkat suara memuji-Mu. Kau segalanya bagiku, Kau segalanya di hidupku. Ku angkat tangan menyembah-Mu, angkat suara memuji-Mu. Ku angkat tanganku, ku angkat tangan menyembah-Mu, ku angkat suara memuji-Mu. Sekali lagi katakan, ku angkat tangan menyembah-Mu, ku angkat suara memuji-Mu.
dengan kemuliaan. Yang terbaik hanya bagimu, karena Kau segalanya di dalam kehidupan kami Bapa. Biar sukacita Tuhan terus nyata di dalam kehidupan kami Bapa. Dan lebih lagi berikan kami roh untuk kami lebih memuji lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji Tuhan. Jemaat Tuhan yang siap memuji Tuhan katakan amin, haleluya. Shalom Bapak Ibu. Beri salam kanan, katakan kiri, Tuhan itu baik. Haleluya. Apapun rintangan yang kita hadapin, kita percaya bahwa kita memiliki Tuhan yang sanggup menyertai kita. Amin. Sama-sama katakan meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkah, ku tahu sungguh Engkau bersamaku, sebab Yesus bersama kita. Beribu repah di kiriku, berlaksa di sisi kanan, ku tahu janjimu, Engkau bersamaku. Sama-sama katakan, takkan pernah goyah keyakinanku akan dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Sama-sama dari awal katakan, meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkah, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kanan, ku tahu janjimu, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganmu, Kaulah Allah sumber kemenangan, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganmu, Kaulah Allah sumber. Biar jemaat saja katakan, Kaulah Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganmu, Kaulah. Dengan segenap hati sama-sama jemaat sekalian, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganmu, Kaulah Allah sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Sama-sama katakan, sumber kemenangan, Kaulah kuatku. Berikan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita punya Tuhan, Dialah sumber kekuatan di dalam kehidupan kita. Mari percayakan hidup kita sepenuh kepada Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu silakan duduk. Siapkan hati kita untuk kita mendengarkan sebagian dari sabda dari firman. Kau mengenal hatiku, hamba batinku, tanpa hadirmu
berlabuh dalam hangatnya kasih-Mu. Sejuta rasa di jiwa, rindukan peluk-Mu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkanlah kami untuk menyembah pada pagi hari ini, sebab milik hidup kami adalah milik Engkau Tuhan. Kau mengenal hatiku, hampa batinku, tanpa hadir-Mu bawa daku mengalir, berlabuh dalam hangatnya kasih-Mu. Sejuta rasa di jiwa, rindukan peluk-Mu Bapa. Izinkan ku menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkan aku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Sejuta rasa di jiwa, rindukan peluk-Mu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkan ku untuk menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Dengan segenap hati kita mau katakan, sejuta rasa di jiwa, rindukan peluk-Mu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarlah kami menyembah, jadikan kami jadi penyembah-penyembah yang menyembah dalam roh dan kebenaran dan roh. Biar jemaat saja dengan segenap hati, sejuta. Ini setiap pernyataan umat-Mu pada pagi hari ini. Kami ingin menyembah-Mu lebih dari apa yang kami miliki di dalam dunia ini. Jadikan kami penyembah-penyembah roh dalam kebenaran. Kalau Kau mengasihi Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Sekali lagi katakan, biarlah menjadi doamu. Sejuta kami rindu Engkau peluk hati kami. Satu pribadi yang lebih berharga selain diri Engkau ya Allah. Ini hati kami. Kami mau menyembah Engkau. Sekali lagi dengan lembut katakan, sejuta rasa di jiwa, rindukan seberapa yang hadir pada pagi hari ini, rindukan Bapa untuk memeluk diri Engkau. Buka hatimu, buka hatimu. Izinkan Tuhan masuk pribadi lepas pribadi melawat saudara hari ini. Mari buka hatimu, katakan bahwa kami butuh Engkau Tuhan.
Sekali lagi katakan, sejuta rasa di jiwa, rindukan pelukmu Bapa. Izinkan untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadimu Bapa. Biarkan ku menyembah, hatiku milikmu seutuhnya. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milikmu seutuhnya. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milikmu seutuhnya. Berikan sorak-sorak sekali lagi. Kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan Engkau. Terima kasih Tuhan. Ini hati kami, ini segenap hidup kami. Kami mau sembah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau segalanya di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sesudah rasa di hati kami mau katakan bahwa kami mengasihi Engkau. Kami datang pada pagi hari ini dengan segala kekurangan kami maupun keberadaan kami. Namun kami percaya satu hal, akan penyertaan dan pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami ya Bapa. Tidak ada yang lebih berharga selain kami memiliki Engkau. Oleh sebab itu kami bersyukur pada pagi hari ini ya Bapa. Kami kembalikan segala pujian dan penyembahan kami kepada Engkau. Dan saatnya kami mendengarkan sebagian dari sabda firman-Mu. Berkati hamba-Mu, berkati kami semua, biar kami menjadi pelaku-pelaku firman dan memperhatikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan sebagian dari sabda firman-Mu. Jemaat Tuhan yang siap mendengarkan, semua katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, waktu dan tempat saya persilakan pada hambanya. Ya, shalom. Ya, pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Kita buka di 2 Raja-Raja 5. 2 Raja-Raja 5. Saya percaya bahwa hari-hari ini Tuhan sedang membawa umatnya masuk dalam namanya prinsip kebenaran. Rumah Tuhan pun juga di bawah Tuhan hari-hari ini. Saya sangat percaya bahwa prinsip kebenaran itu penting. Amin. Karena prinsip kebenaran itu membawa saudara dan saya mengenalkan Tuhan. Ya, perhatikan ya, 2 Raja-Raja 5 ayat yang pertama. Mungkin bisa ditampilkan di slide. Ya. Dikatakan Naaman disembuhkan. Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Ada satu hal yang membuat saya ketika membaca firman ini, saya nggak bisa berpaling dari kalimat ini, sebab Tuhan. Kalau tahu saudara dan saya bahwa konflik yang terjadi di luar sana, bahwa bangsa Israel dan bangsa Syria atau bangsa Aram ini tidak pernah akur. Selalu berkonflik sampai hari ini. Tetapi kenapa Tuhan memberi kemenangan kepada orang-orang Aram melalui Naaman? Ketika saya membaca ini dan merenungkannya, satu muncul di hati saya begini. Recognize muncul terus di hati saya. Kenapa maksudnya recognize ya? Recognize itu berbicara apa? Pengenalan akan Tuhan. Nanti saya akan kasih tahu tujuan Tuhan atau skenario Tuhan seorang Naaman ini. Kita akan baca kembali ya. Naaman panglima Raja Aram
adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Dalam pengenalan akan Tuhan, makanya saya bilang penting sekali. Saudara dan saya sama halnya dengan hari ini dengan namanya doa. Doa itu merubah saudara dan saya terlebih dahulu, baru merubah situasi. Ada amin? Saudara nggak bisa merubah situasi kalau saudara nggak berubah. Makanya pengenalan akan Tuhan itu penting. Amin? Pagi ini ya, ngerti ya? Doa itu berbicara saudara dan saya ini dirubah dulu oleh Tuhan. Baru situasi berubah. Terkadang kita minta situasi berubah, cepat berubah. Gak bisa. Tuhan senang membentuk saudara dan saya terlebih dahulu. Makanya pembentukan dalam Tuhan itu penting. Amin. Jadi saudara gak minta aku cepat Tuhan, minta cepat. Gak bisa. Proses, Tuhan sangat senang dengan namanya proses. Jadi penting saudara ya, makanya doa itu supaya apa sih? Supaya saudara mengenal Tuhan itu loh. Makanya penting baca firman, penting merenungkan firman, itu penting. Saudara harus dibawa dalam prinsip kebenaran. Karena prinsip kebenaran itu apa? Landasan. Makanya dikatakan, firman Tuhan berkata, aku adalah jalan, kebenaran dan hidup. Kebenaran itu landasan, supaya saudara mengalami hidup. Kalau saudara hanya sekedar datang, duduk diam, nyaman, memberi persembahan, persepuluhan, selesai, tanpa harus mengenal Tuhan, bahaya. Kita buka di Yohanes 10. Yohanes 10 ayat yang keempat. Mungkin kita buka dulu di Yohanes 10. Ya. Saya bilang bahwa di Yohanes 10 ini dikatakan bahwa domba-domba itu mengenal suara gembalanya. Kalau saudara kita baca ya di Yohanes 10 ayat yang keempat. Dikatakan apa? Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka. Ini gembalanya berjalan di depan domba-dombanya. Dan domba-domba itu mengikuti dia. Karena mereka mengenal suara. Lanjut. Yang kelima. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Sebab mereka lari daripadanya. Karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Saya syok saudara. Kalau ketika saya membaca ini dan ada kalimat seorang asing. Syoknya kenapa? Ketika saya belajar dan saya coba membuka teks aslinya. Orang asing dikatakan dalam terjemahan bahasa Inggris itu stranger. Tapi dalam basic bahasa Yunaninya dikatakan entertain. Saudara dan saya tidak bisa menjadi seorang yang entertain. Ada amin. Entertain itu berbicara gini, saudara penasaran dengan pesan Tuhan, saudara penasaran dengan namanya kegerakan, saudara penasaran dengan berbagai macam program, tapi tidak berbuat apa-apa. Itu entertain. Penasaran dengan segala hal, kegiatan rohani, tapi you don't do it anything. Saudara nggak berbuat apa-apa. Itu stranger. Kenapa domba tidak mau mengikuti? Karena stranger tadi. Programmu boleh bagus. Ikut sana, ikut sini. Acara boleh bagus. Tapi saudara nggak berbuat apa-apa nih di rumah Tuhan. Hati-hati loh saudara. You are entertained. Masa mau jadi penggembira? Enggak kan? Harus terlibat dalam rumah Tuhan. Dikatakan lain seperti ini. Selain stranger, selain namanya entertain, dalam kalimat selanjutnya dikatakan seperti ini. Bahwa dikatakan alien. Alien itu apa? Earth minded. Pikirannya pikiran dunia. Saudara bisa tiap minggu hadir di gereja. Tapi hatimu jauh daripada Tuhan. Itu alien. Anda pelayanan, apapun, tapi hatimu jauh daripada Tuhan. Makanya tadi saudara. Kalau GBI, kita lihat di belakang ya, temanya apa? Harvest.
bukan hanya sekedar tema. Saudara harus terlibat di dalamnya. Ada amin? Kalau lihat di pokok doa di warta, itu kan jelas. Saudara dan saya harus terlibat nih. Kalau saudara tidak terlibat, saudara hanya entertain di gereja ini. Penasaran, ingin tahu siapa khotbahnya, siapa WL-nya, siapa hamba Tuhannya. Tapi kalian nggak buat apa-apa. Jangan hanya sekedar tema, saudara. Saudara dan saya harus terlibat. Katakan amin. Makanya disuruh melayani, disuruh direpotkan, harus mau. Karena pembentukan itu dari rumah Tuhan. Kita buka di Lukas. Lukas 10. Saya Januari sempat membagikan ini. Dan saya percaya ketika, mungkin di ibadah umum belum pernah. Tapi saya coba bagikan pagi hari ini. Di Lukas 10, ayat yang ke-38. Lukas 10 ayat yang ke-38. Oke. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Terus, perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Terus, sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Selanjutnya, ini perkataan Yesus. Tetapi Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan seperti ini. Kembali lagi di slide sebelumnya. Marta, Marta, engkau tuh anxious. Anxiety. Kenapa hari-hari ini orang banyak mengalami kecemasan? Karena anxiety tadi loh. Anxiety itu dikatakan apa? Ketakutan, kecemasan yang berlebihan. Gak bisa tidur, doa aja gak bisa. Firman Tuhan sudah mencatat seperti ini. Bukan saya yang nulis. Anxiety itu terjadi, ada di firman Tuhan ternyata. Bukannya hari-hari seperti ini anxiety orang-orang. Makanya saya selalu bilang, saya tanya gini ya, Tuhan maksudnya seperti apa sih kalau dikatakan anxiety? Karena kebanyakan hari-hari ini, karena kondisi hari semakin tidak baik, orang semakin menggantikan yang namanya sarana menjadi namanya sumber. Sarana itu apa sih? Suami, istri, anak, pekerjaan, itu sarana. Sumbernya itu Tuhan, makanya jangan dipegang erat. Kalau engkau sudah memegang sarana dalam hidupmu yang utama, engkau anxiety. Makanya dia bilang, bisnisnya sepi, itu cuma sarana. Bawa anak-anakmu dalam youth. Jangan dipegang erat. Takut nanti anakku seperti apa. Enggak, anxiety. Saya mau bilang sarana. Pekerjaanmu, gelarmu, apapun itu cuma sarana. Yang Tuhan pakai supaya engkau dan saya masuk dalam namanya destiny Tuhan. Nangkep ya? Kalau engkau pegang saranamu sampai hari ini pusing kamu. Karena Alkitab mencatat semakin hari semakin tidak baik. Susah. Yang Tuhan mau apa? Engkau fokus saja pada sumber. Makanya yang namanya kebangkitan atau harvest, tidak ada cara lain. Pemimpin-pemimpin harus duduk di bawah kaki Tuhan. Merendahkan diri pada kaki Tuhan. Tidak ada yang lain. Supaya mengerti kemana ini. Jadi bukan masalah program. Kalau program, semua banyak program bagus. Tapi yang terpenting yang Tuhan mau apa? Saudara dan saya belajar duduk di bawah kaki Tuhan. Hati-hati saudara. Ketika saya mendapat firman ini, saya percaya Tuhan itu tidak pernah salah gitu ya. Saya percaya sekali. Ternyata banyak hari-hari ini orang yang mengeluh. Pusing. Tidak sama seperti dulu. Enggak. Karena apa? Tuhannya sama. Tapi ketika engkau sudah menjadikan saranamu paling utama, anxiety. Pusing, pakai minyak terus, jalan piu. Enggak saudara.
Belajar kembali pada posisi. Makanya saya bilang prinsip kebenaran itu penting. Kalau saudara tidak menghidupi, termasuk saya tidak menghidupi namanya prinsip kebenaran, Anda tidak akan punya landasan. Landasan itu penting loh saudara. Kalau apa sih kebenaran ini, prinsip ini loh. Prinsip kebenaran itu absolut, tidak bisa dinego-nego. Kita kembali ya, di 2 Raja-Raja 5. Oke. Di 2 Raja-Raja 5 ayat yang kedua. Orang Aram, ya, yang kelima. Yang kedua, orang Aram pernah melakukan penyerangan secara bergelombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Selanjutnya, berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Ayat kedua, ayat ketiga, ini membuat saya kagum pada gadis ini. Karena gadis ini, kalau saudara lihat, hanya sebagai pelayan. Tapi dia sudah melakukan namanya prinsip kebenaran. Hukum Tuhan. Apa? Kasihilah Tuhanmu, maka engkau bisa mengasihi sesamamu. Saudara nggak bisa mengasihi Tuhan tanpa tidak bisa mengasihi sesama. Sama sebaliknya, saudara nggak bisa mengasihi sesama kalau saudara nggak bisa mengasihi Tuhan. Itu prinsip. Makanya perlu mengasihi sesama. Dia ini pelayan loh, tapi dia memberi statement supaya Tuhannya sembuh dari penyakitnya. Saya kagum kenapa? Karena dia sudah melakukan prinsip nih. Saudara nggak bisa mengasihi Tuhan tanpa tidak bisa mengasihi sesama. Saudara juga nggak bisa bilang mengasihi sama tanpa mengasihi Tuhan. Apalagi prinsip kebenaran berkata kasihilah musuhmu. Susah Pak? Harus bisa. Yang apa istilahnya bencekno kamu, yang nggak suka sama kamu, harus dikasihi. Kalau perlu ketika engkau menghadapi seperti itu, belajar memberkati, bukan dihakimi. Makanya penting ini, prinsip ini penting hari-hari ini. Kasihilah Tuhanmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatanmu. Hukum yang kedua apa? Kasihilah sesamamu. Makanya banyak orang di luar sana yang dermawan, itu non-Kristen. Karena mereka melakukan prinsip ini. Mengasihi sesama. Yang konyol kita sebagai orang Kristen tidak mau melakukannya. Senangnya gontok-gontokan. Ya Pak ya? Gak senang aku sama itu. Gak bisa. Prinsip kebenaran, kalau engkau mau mengasihi Tuhan, kasihlah sesamamu. Kalau engkau mau mengasihi sesamamu, kasihlah Tuhanmu. Mungkin ketika engkau melakukan itu, mungkin dianggap kamu bodoh. Gak peduli. Tapi engkau sudah melakukan prinsip kebenaran. Jangan pernah sakit hati dengan orang. Belajar mengasihi. Apapun, semua punya kekurangan saudara. Tapi ketika engkau mengasihi Tuhan, engkau harus belajar mengasihi sama. Apalagi mengasihi musuhmu. Ada yang tidak senang sama kamu, ya belajar mengasihi. Jangan kamu menganggap, oh enggak boleh saudara. Berarti Anda sudah di luar daripada itu. Kenapa saya begitu kagum? Karena memang ini dia melakukan prinsip. Makanya resep Tuhan ini, saya ketika baca ini, waduh. Resep Tuhan ini ciamik. Belajar mengasihi sama saudara. Hari-hari ini kalau saya bilang kasih itu semakin hari semakin pudar. Semakin dingin. Itu firman Tuhan mencatat. Makanya penting. Landasan kebenaran dan harus memiliki kasih. Kalau saudara hari-hari pelayanan tanpa kasih sulit. Harus sejalan itu. Makanya penting mengasihi sama. Kita sebagai orang Kristen ayo. Tapi ingat, ketika engkau dalam kebenaran, saya percaya engkau dimampukan di situ. Susah, pasti susah. Tapi harus belajar di situ. Amin. Lanjut ya. Kita lihat langsung ayat yang
ke-9. Kita langsung loncat ayat yang ke-9. Ya, kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Selanjutnya, Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir. Selanjutnya, tetapi pergilah Naaman dengan apa? Gusar. Dan sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Saudara nggak bisa menangkap firman Tuhan dengan logikamu. Firman Tuhan itu harus ditangkap dengan hati. Makanya orang banyak jago firman, pinter argumen. Firman harus dihidupi. Lanjut ya. Terus lanjut. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai di Damsyik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Ini pikirannya Naaman. Terkadang kita menangkap logika dalam firman Tuhan, tidak bisa. Terus ya. Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Karena saudara, ketika saudara mendengar firman dan saudara merasa tersinggung, Anda bisa panas hati loh. Serius, Anda bisa panas hati loh. Lanjut. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Sebenarnya simpel gitu loh. Dari ayat ini saya belajar begini. Kita sering di mimbar atau dimanapun kita nonton khotbah orang di YouTube, terkadang ada satu perkataan atau statement seperti ini. Ketika engkau direndahkan, Tuhan akan tinggikan engkau. Sering seperti itu ya. Ketika engkau direndahkan, Tuhan akan tinggikan engkau. Ketika statement itu saya dengar, salah. Hanya bayi rohani ketika direndahkan, dia akan bangkit. Itu hanya bayi rohani. Tetapi orang Kristen yang dewasa tidak menunggu direndahkan, tapi merendahkan diri. Itu prinsip firman. Susah Pak, susah karena ego. Egonya tinggi. Kalau Anda mau jadi Kristen yang dewasa, belajar merendahkan diri. Bukan direndahkan lagi. Ketika Anda merendahkan diri, Anda punya pilihan untuk meninggikan diri. Tetapi Anda mengambil pilihan merendahkan diri. Itu namanya kerendahan hati. Saya ulang ya. Ketika posisimu merendahkan diri, tetapi kamu punya pilihan di depan untuk meninggikan diri. Kamu mengambil sikap, aku merendahkan hati aja deh. Itu namanya kerendahan hati. Sulit. Karena egonya. Egonya terlalu tinggi. Naaman ini seperti ini. Dia panglima yang besar. Makanya itu namanya sakit. Hari-hari orang Kristen banyak kan sakit. Bukan sakit secara fisik, sakit secara jiwa ini loh. Karena egonya tinggi. Siapa kamu? Belajar merendahkan diri pagi ini, saudara. Tidak ada cara lain. Kuncinya cuma satu, merendahkan diri. Maka saya percaya hari-hari ini belas kasihan Tuhan masih berlaku. Jangan sampai nunggu saudara ya. Belas kasihan masih berlaku. Yesus ketika ditangkap, dan salah satu prajurit Romawi sempat, kalau saudara tahu baca ini ya, tentang kisah ini, waktu itu kondisinya, telinga dari prajurit ini dipotong oleh salah satu muridnya. Tapi Yesus kembalikan telinganya. Dia punya kuasa loh. Yesus masih punya kuasa. Tapi dia merendahkan diri untuk ditangkap dan disalib. Kita sebagai orang Kristen belajar merendahkan diri hari-hari ini. Jangan sombong. Mungkin kamu masih berpikir, aku masih punya ini,
Aku masih punya ini, aku masih punya ini, aku bisa pinjem sini, aku masih pinjem sana. Hati-hati loh saudara. Itu bukan satu jawaban. Belajar merendahkan diri aja. Karena Anda tahu itu bukan siapa-siapa, saya bukan siapa-siapa. Fokusmu cuma pada sumber. Saya mau bilang lagi, kembali lagi. Ketika saudara dan saya merendahkan diri, ketika ada pilihan meninggikan diri, Anda mengambil sikap seperti itu namanya kerendahan hati. Sulit. Yudas salah satunya. Yudas ini bagus, saya baca dan saya diberkati dengan kisah Yudas ya. Yudas itu murid dari Yesus. Tapi satu hal yang membuka hati saya seperti ini. Yesus tahu enggak dia bakal dihianati oleh Yudas? Halo? Tahu enggak? Tahu. Yesus tahu enggak dia pasti akan dijual sama Yudas? Tahu. Tapi belas kasihan Tuhan masih berlaku buat Yudas. Karena sombong. Akhirnya orang sombong gampangnya bunuh diri. Makanya saya bilang, kalau saudara masih diberi kesempatan, ayo pergunakan belas kasihan itu dengan baik. Dengan sungguh-sungguh, dengan bertanggung jawab. Jangan seperti Yudas. Yudas tahu kelemahannya uang. Kenapa masih dipercayakan bendahara? Karena mercy. Belas kasihan Tuhan masih berlaku. Kalau saudara mau menang dalam kelemahanmu, saudara diperhadapkan dengan musuh dalam hidupmu. Kalau engkau jatuh dalam uang, kamu harus menang dalam uang itu. Makanya jangan sombong. Banyak orang hari-hari ini sombong, egonya tinggi. Diberi kesempatan gak mau berubah. Makanya ujung-ujungnya apa? Bunuh diri. Itu sombong. Kalau Anda tahu, saya tahu belas kasihan masih berlaku sampai hari ini. Ayo tanggung jawab. Apalagi ini rumah Tuhan. Ikut terlibat, mau direpotkan. Jangan cuma hanya duduk diam, tenang, santai, setelah itu pulang, gak ada apa-apa. Enggak, saudara. Harvest tidak akan terjadi kalau saudara tidak mau terlibat, merendahkan diri di dalamnya. Ayo semuanya lah. Saya kan juga sering di youth. Ayo, bangun anak-anak muda itu. Orang tua belajar memberikan anaknya untuk ibadah di youth. Jangan ditahan-tahan. Anda nanti akan apa? Sombong. Kalau sudah punya tinggi hati bahaya, saudara. Saya mau bilang belas kasihan Tuhan masih berlaku sampai hari ini. Ayo, belajar merendahkan diri aja. Sarana, semua apa yang kamu punya cuman sarana. Tiba-tiba kok bisa tokoku sepi. Anda yang punya usaha, kenapa kok tiba-tiba sepi? Beda dengan tahun lalu. Belajar bersyukur aja, karena itu cuma sarana. Bersyukur itu keluar dari hati. Terima kasih itu keluar dari mulut. Anda berterima kasih karena Anda menerima sesuatu. Tapi kalau bersyukur itu keluar dari hati. Makanya firman Tuhan berkata bersyukurlah dalam segala kondisimu sampai hari ini beda dengan tahun lalu, tetap bersyukur. Lanjut ya. Ini saya bilang tadi. Ayat selanjutnya. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu apa? Pulih. Saudara kalau mau pulih, ayo belajar merendahkan hatimu. Saudara kalau mau pulih, belajar duduk diam bawah kaki Tuhan. Makanya saya bilang, namanya doa, apapun kehidupan kita, kembali harus dari kita dulu yang dirubah, bukan situasi. Situasi bisa berubah, tapi yang Tuhan mau, saudara dan saya berubah dulu. GBI Philadelphia, pagi hari ini. Mau pulih? Belajar merendahkan hatimu. Dosa nunggu direndahkan. Ambil sikap merendahkan hati. Mendengar firman tidak usah tersinggung. Kasihilah musuhmu, kasihilah sesamamu. Berkati kalau bisa.
Jangan dihakimi. Banyak orang suka menghakimi dengan firman. Tapi ini prinsip kebenaran. Kalau saudara mengasihi Tuhan, jadi jangan saya bilang tadi seperti alien. Fisik ada di gereja, tapi hatimu jauh daripada Tuhan. Anda boleh datang tiap minggu, datang apapun. Tapi kalau hatimu jauh daripada Tuhan, kau alien. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Saudara kalau mengalami namanya kerendahan hati, saudara akan mengerti nanti. Posisimu akan ngerti kok di depan Tuhan. Kalau saudara dan saya ini nggak ada apa-apanya. Kalau saudara mau untuk merendahkan hati gitu loh. Karena apa? Kalau kembali pulih, karena Anda tahu, oh ya saya salah. Saya mungkin ada kesalahan Tuhan. Rendahkan hati aja. Kalau lihat Naaman ya, ia pulih, tubuhnya menjadi seorang anak dan menjadi tahir. Terus, luar biasa itu. Lanjut ya. Terus, kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, ini katakannya seperti ini, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Makanya kenapa di kalimat pertama tadi, Tuhan membela Naaman, malah memberi kemenangan. Supaya Naaman tahu Allah Israel. Terkadang dalam hidup saudara dan saya, di bawah Tuhan dalam skenarionya. Sepertinya tidak enak, sepertinya dalam mengalami aniaya, sepertinya dibentuk. Karena dalam skenarionya Tuhan. Tapi orang kadang nggak mau seperti itu. Nggak mau. Maunya pasti pinginnya yang instan. Itu akhir zaman memang. Padahal skenario Tuhan tuh belum tentu semua enak. Tapi maksudnya, goalnya itu loh. Itu yang Tuhan mau. Kalau hari-hari ini saudara dibawa Tuhan, mengalami satu himpitan, mengalami satu situasi di mana orang-orang sekitarmu tiba-tiba membuat kamu jadi marah, emosi. Itu skenario Tuhan. Jadi jangan pernah dihindari dengan seperti itu. Terkadang orang nggak mau kan. Kembali ke prinsip tadi, kasihilah sesamamu. Jangan dimarah-marahin toh. Tuhan tuh sedang mengajarkan, Tuhan tuh kita Tuhan yang baik kok. Amin. Tuhan kita Tuhan yang baik. Karena apa? Karena belas kasihannya masih ada sampai hari ini. Saya tutup ya, saya minta pemain musik. Jangan jadi seorang stranger, saudara. You not do it anything, di rumah Tuhan lagi. Belajar merendahkan hati, belajar ayo sama-sama. Kalau Anda lihat Naaman tadi, dia belajar dengar-dengaran. Makanya saya bilang jangan pernah melihat siapapun dalam hidupmu, apalagi manusia. Engkau pasti kecewa. Apalagi hamba Tuhan. Semua punya kekurangan, semua punya kesalahan. Tapi ketika saudara dan saya menghidupi prinsip Tuhan, kekurangan apapun, kasih yang menutupi semuanya. Amin. Kasih yang menutupi semuanya. Itu prinsip, bisa digoyah. Absolut. Maka saya bilang, firman Tuhan itu teokrasi, bukan demokrasi. Jadi absolut, iya dan amin. Gak bisa diganggu-gugat. Siapapun lah di tempat ini. Kita belajar sama-sama merendahkan hati. Pemimpin paling atas, semua punya kesalahan. Ya Pak ya? Semua punya kekurangan. Tapi kalau kacamatamu, kacamata saya melihat dengan kasih Tuhan. Ayo, kita bangkitkan generasi di tempat ini. Kita sama-sama bangkit. Bukan program. Saudara jangan seperti stranger tadi saya bilang. Entertain.
penasaran dengan hamba Tuhan, penasaran dengan nubuatan, penasaran dengan segala hal. Tapi kamu gak buat apa-apa di rumah Tuhan. Come on. Pagi hari ini, buka kacamatamu. Come on. Ayo belajar direpotkan. Saya menghormati Om Rudi, menghormati Tante sebagai gembala. Karena saya tahu ini rumahnya Tuhan. Om dan Tante sebagai wakil Tuhan. We must respect. Kasih menutupi segala kesalahan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdiri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari tutup matamu. Tidak usah lihat kanan kirimu. Angkat tangan kananmu, taruh tangan kiri di dadamu. Pagi hari ini mungkin singkat apa yang saya bagikan. Tetapi ketika saya berdoa dan spirit Tuhan berkata bagikan tentang Naaman pagi hari ini. Saya tidak tahu kondisinya, situasinya seperti apa. Cuman prinsip kebenaran pagi hari belajar bahwa saudara dan saya belajar merendahkan hati. Terima kasih semuanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh ya Rama Syandara Ramu. Hianama Syandara Masyande. Oh ya Rama Syandara Ramu ya Rama Syande. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yes Tuhan. Terima kasih. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu itu bagian. Kaulah yang ku pandang, oh, selama hidupku. Yes, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Sekali lagi umat Tuhan katakan, Kaulah segalanya. Kaulah segalanya. Kau segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianku. Kaulah yang ku pandang. Kami hanya mau pandang Engkau Yesus selama hidup. Terima kasih mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Prinsip kebenaran berkata, saya sudah jelaskan bahwa ketika saudara dan saya di tempat ini belajar mengasihi Tuhan, saudara juga harus belajar mengasihi sesama. Ketika saudara belajar mengasihi sesamamu, saudara juga tak bisa kalau tanpa mengasihi Tuhan. Tuhan itu baik. Dia sangat baik. Terima kasih Tuhan. Kalau hari ini engkau masih memiliki hati yang masih belum bisa lepas dari namanya sakit hati, belajar mengampuni. Siapapun musuhmu, dia bukan musuh. Belajar mengasihi. Di akhir zaman, kasih semakin hari semakin dingin. Itu firman Tuhan yang mencatat.
Pagi hari ini pesan kita buat semua. Terima kasih. Terima kasih. Oh, Kaulah segalanya. Terima kasih. Di dalam hidupku Yes, Tuhan. kerajaan itu bagian. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya, Terima kasih. Terima kasih. Ya, Selama hidup Terima kasih. mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kerajaanmu Kebenaranmu itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidup. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Saudara, saya buka mata sebentar. Saudara, awal tahun saya sudah sampaikan bahwa memasuki 2025 itu berbicara tentang people power. Kalau saudara yang mengikuti berita, banyak terjadi hari-hari ini kegerakan-kegerakan massal. Dan I tell you, saya kasih tahu itu akan terus terjadi di 2025. Persiapkan dirimu, persiapkan. Kalau kita mau menuai seperti harvest tema tahun ini, persiapkan saudara dan saya. Terima kasih Tuhan. Saya rindu mendoakan saudara. Saya rindu mendoakan. Kalau memang ada yang mau didoakan silakan maju. Saya mau berdoa buat saudara. Terus mengalir musik. Oh, saya rindu mendoakan. Yang rindu didoakan silakan maju. Saya akan berdoa buat saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Belajar merendahkan hati. Jangan sombong. Sombong rohani itu menghancurkan saudara. Terima kasih Tuhan. Saya beri waktu. Yang rindu mendoakan silakan maju. Saya akan doakan. Saya akan memberkati saudara. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Yes Lord, terima kasih. Kaulah segalanya. Oh, di dalam hidupku. Yes. Yes. Kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianku. Oh, oh, Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Yes, Lord. Mengasihimu,
mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Hati kami limpah dengan ucapan syukur, seperti wanita, walaupun keadaan situasinya seorang tawanan perang, hidupnya, keadaannya tidak seindah sebaik kita, tapi dia punya prinsip untuk memenangkan jiwa-jiwa untuk kerajaan sorga, menjangkau jiwa-jiwa yang belum terjangkau ya Tuhan. Kalau wanita ini atau gadis ini bisa dipakai, bisa memenangkan seorang panglima perang bangsa asing, kami yakin kami juga akan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat kepanjangan-Mu di akhir zaman, supaya terjadi revival di mana kegerakan ini terjadi karena ada orang-orang yang hidup dalam prinsip firman Allah bahwa kami tidak sendiri. Ada satu oknum yang menyertai kami, memampukan kami untuk mengerjakan apa yang menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan, Kau juga berkati keadaan umat-Mu yang datang pada saat ini. Seburuk apapun, sesulit apapun, seberat apapun kondisi mereka, kami sangat yakin pada saat kami mendengar firman, saat kami boleh melakukan firman, pada saat kami impartasikan kasih-Mu, kami yakin kami akan mengalami satu pemulihan kesehatan, pemulihan ekonomi, pemulihan iman, pemulihan keluarga, bahkan juga pemulihan untuk masa depan kami. Terima kasih, diberkatilah anak-anak-Mu, berkati juga hamba-Mu yang sudah menyalurkan kebenaran firman Allah. Terpujilah Engkau Tuhan. Sebentar lagi kami akan menabur apa yang kami miliki. Kami melakukan dengan hati yang tulus, hati yang beriman, dan hati yang percaya akan firman. Apa yang kami tabur, suatu saat kami juga akan menuainya. Dalam nama Yesus, semua yang sudah diberkati katakan amin.